Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk channel YouTube Kanjeng Sarip Sunan Kebon Jati dimanapun, semoga kita tetap ya masih bisa melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga ketika kita menjalani puasa, ada di dalam diri kita perubahan-perubahan yang sangat besar, yang tadinya pemarah, sedikit demi sedikit dari pemarah itu menjadi penyabar. Artinya di bulan puasa ini amarah kita, lapar kita, syahwat kita, semoga semua subscriber channel Kanjeng Sarip Sunan Kebon Jati bisa berbenah dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, dari pemarah menjadi penyabar, dari yang tadinya keinginan syahwat itu selalu dituruti sekarang diminimalis. Semoga subscriber channel Kanjeng Sarip Sunan Kebon Jati semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah saya akan membahas amanat dari Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Amanatnya sangat masyhur sekali, yaitu titip tajuk lan fakir miskin. Begitu. Itu bahasa Jawanya, titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk itu artinya dari bahasa Jawa ya. Tajuk itu musola kecil. Cuman di dalam bahasa Jawa, tajuk ini punya makna tajuk, ditata dan dijugjug. Artinya tajuk ini apa ya? Masyarakat yang ada di sekitar Cirebon ya, itu harus menata dan berbenah, membenahi masyarakatnya supaya masyarakat Cirebon ini makmur. Artinya apa saja yang menyebabkan masyarakat ya tidak makmur, tidak cerdas, itu harus dibenahi. Itu namanya ditata ya, masyarakatnya supaya makmur, supaya cerdas, supaya pintar. Tajuk itu seperti itu, artinya daerahnya itu ditata, dijugjug itu dibenahi gitu. Jadi fasilitas apa saja itu dibenahi supaya masyarakatnya cerdas. Nah, di situ titip tajuk lan fakir miskin diprioritaskan ya, yang secara zahir ya, fakir miskin ini adalah orang yang tidak punya. Artinya jompo yang rumahnya kebocoran dibenahi supaya rumahnya jangan kebocoran. Anak-anak yatim yang tidak sekolah ya, jangan biarkan mereka menjadi bodoh. Bagaimana caranya supaya mereka, anak-anak yatim yang ada di Cirebon ini, bisa punya waktu untuk belajar, artinya terus dalam pendidikan. Fakir dan miskin itu jangan dibiarkan ya, ada anak-anak yang bodoh dan jangan ada orang-orang yang kekurangan. Seperti itu. Nah, secara zahir titip
tajuk lan fakir miskin itu seperti itu. Akan tetapi ketika diuraikan secara hati, ya, tajuk itu ditata, ya, dan dijugjug itu adalah hati kita. Bagaimana caranya supaya hati kita bisa menjadi indah? Bagaimana caranya hati kita bisa menjadi tenang? Bagaimana caranya hati kita bisa menjadi nyaman? Ya, yang ditata adalah hati kita. Bagaimana caranya menata hati kita ini? Ya, ya tentunya kalau ingin hati kita indah, ya jangan ada dosa-dosa hati yang masuk seperti uzub, takabur, gitu kan, pemarah. Gitu. Nah, jangan biarkan ya perilaku itu masuk menyelinap ke dalam hati kita, apalagi sampai lama, ya, sampai beranak pinak di dalam hati kita. Nah, ketika amarah mau datang, ketika merasa diri yang paling benar itu mau datang, ya kita singkirkan sedikit-sedikit, ya jangan sampai dosa-dosa hati itu masuk ke dalam hati kita, supaya tetap, ya, jiwa atau hati kita ini selalu dalam kedamaian. Artinya ditata di jugjug itu, ya kita terus dalam kesadaran, ya, supaya kejahatan-kejahatan hati jangan masuk. Nah, sekarang fakir dan miskin, kalau diurai secara hati seperti apa? Miskin itu artinya tidak pernah memiliki. Miskin itu tidak pernah memiliki. Apapun yang kita miliki, semuanya adalah pemberian dari Allah. Ketika kita menyadari volume rasa ketidak memiliki ini, ya, sudah tumbuh subur di dalam hati kita, ya, nanti kita akan mendapatkan kenyamanan-kenyamanan. Karena harta, ya, apapun adalah titipan Tuhan. Ketika kita merasa memiliki, nanti kita akan lelah, hidup kita akan tergopoh-gopoh, ya, hidup kita nanti banyak mengalami kekecewaan dan banyak mengalami penderitaan. Itu namanya miskin. Miskin itu tidak merasa memiliki. Nah, sekarang fakir. Apa arti fakir itu? Ya. Fakir ini, ya, datang dari kita merasa tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah, tidak punya daya dan tidak punya kekuatan apapun. Nah, fakir ini, ya, kita yang tidak punya daya dan kekuatan apapun ini, ya, harus menyandarkan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika kita selalu merasa membutuhkan Tuhan, ya, maka nanti kita akan dibutuhkan oleh siapapun. Kiranya cukup sekian saja dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk para subscriber channel Kanjeng Sarip Sunan Kebonjati, tetap like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.